Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 11 Agustus 2024. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Mengawali lintas pekan hari ini, sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula terus digencarkan KPU Kota Banjarmasin guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada 2024 agar bisa tercapai target 90%. Target tersebut meningkat dibandingkan Pilkada tahun 2020 yang hanya 56,13%. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarmasin menargetkan partisipasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini bisa meningkat. Yang mana menurut Ketua KPU Banjarmasin Hajah Rusnaila, didampingi Komisioner KPU lainnya Subhani menyampaikan, pihaknya menargetkan partisipasi pemilih 90% pada Pilkada 2024. Hal ini disampaikannya saat rapat koordinasi tahapan pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin tahun 2024 bertempat di salah satu hotel di Banjarmasin. Sosialisasi, kita sudah mulai melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula. Kemarin kita menerima tamu dari sebuah sekolah madrasah, kemudian juga kita sudah melaksanakan di 2 sekolah menengah atas. Sosialisasi tentunya di jadwalnya dibikin lebih padat lah gitu, sehingga target kita yang 90% itu tercapai. Rusnaila menyebutkan target angka tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian partisipasi pemilihan pada Pilkada 2020 yang hanya 56,13%. Target ini juga lebih besar dibandingkan pemilu 2024 kemarin, di mana partisipasi pemilih saat itu sebesar 80%. Murtasyah, Banjar TV. Selanjutnya, Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar terpilih sebagai tuan rumah pencanangan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN 2024 yang bertempat di pos pelayanan terpadu Kecubung, Desa Pasayangan Selatan. Kegiatan ini merupakan gelombang pertama yang dilaksanakan selama di wilayah Puskesmas di Kabupaten Banjar. Pekan Imunisasi Nasional secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Banjar, yang pencanangannya dilaksanakan di Posyandu Kecubung, Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura, belum lama tadi. Pencanangan ditandai dengan pemberian tetes imunisasi polio secara simbolis kepada 6 perwakilan peserta imunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, mengatakan meski target nasional 95%, namun pihaknya menargetkan pemberian imunisasi dapat mencapai 100%. Untuk itu, ia meminta dukungan dari pihak terkait lainnya, seperti Dinas Pendidikan, agar program ini dapat dilaksanakan di pesantren-pesantren serta peran aparat desa melalui kegiatan posyandu. Kita banyak sasaran 82.000 sekian ya, jadi mudah-mudahan harapannya bisa 100%, walaupun target nasional 95%, tapi kalau 95% artinya kan 5% lagi yang itu bisa takutnya itu nanti jadi tersembunyi gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa 100% ya. Dan kami berharap dukungan semua pihak, tidak hanya di sektor kesehatan saja. Kayak misalnya anak usia 7 tahun kan masih ada di sekolah dasar. Nah, artinya kami harus dengan Dinas Pendidikan juga, kemudian yang ada di pesantren-pesantren. Kemudian terutama nih untuk pakaian yang ada di desa-desa ya, sasarannya banyak sekali. Mudah-mudahan dengan posyandu itu bisa dicapai atau sasaran dengan senang hati, dengan dengan kemauannya sendiri bisa datang. Pembakal Desa Pasayangan Selatan Muhammad Toha mengungkapkan, kegiatan PIN ini bersamaan dengan kegiatan posyandu, di mana untuk putaran pertama dengan target usia 0 sampai 7 tahun ada sebanyak 67 anak, baik yang berasal dari Desa Pasayangan Selatan dan desa sekitar. Pencanangan PIN polio untuk tingkat Kabupaten Banjar. Nah, kebetulan kita pada hari ini memang rutinan tiap bulan posyandu balita. Nah, kebetulan bertepatan dengan Pekan Imunisasi Nasional ini nasional ya. Nah, jadi yang untuk Kabupaten Banjar alhamdulillah
alhamdulillah kita dipercaya oleh Dinas Pendidikan menjadi tuan rumah. Ini kalau untuk target 0 sampai 7 tahun yang untuk warga Ulun Desa Pasayangan Selatan itu ada kurang lebih 67 orang. Alhamdulillah kayaknya tadi 100% hadir. Sebagian ada desa-desa tetangga kayak Kelurahan Pasayangan, Keraton kan yang didampingi langsung, juga sebagian ikut ke desa kita. Tampak hadir Ketua MUI Kabupaten Banjar Muhammad Hussein sekaligus sebagai tokoh ulama dan masyarakat serta sejumlah undangan lainnya. Pada kegiatan pencanangan PIN 2024 juga dilakukan sesi temu wicara dengan beberapa camat melalui Zoom meeting. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansur mengajak orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai 7 tahun untuk bersama-sama memberikan 2 tetes imunisasi polio sebagai ikhtiar untuk memberikan perlindungan agar terhindar sekaligus menghilangkan penyakit polio. Ajakan ini disampaikan Bupati Banjar Saidi Mansur saat kegiatan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional tahun 2024 Kabupaten Banjar di Posyandu Kecubung, Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura. Menurut Bupati, pencegahan penyakit polio dapat dilakukan dengan vaksin polio, karena sampai saat ini belum ada obat dan cara lain yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit tersebut. Ia pun mengajak peran serta seluruh pihak termasuk peran alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mensukseskan PIN. Kami berharap semua stakeholder bisa bekerja sama dengan baik, bukan hanya jajaran pemerintah saja, tetapi juga para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kebetulan di sini dipilih di Desa Pasayangan Selatan, dan kebetulan sekali di sini juga bertempatnya juga tokoh agama kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Muhammad, dan tentunya ini juga menjadi seruan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi PIN polio ini berjalan dengan baik. Kami juga interaksi tadi beberapa kecamatan, ternyata masih ada yang sudah 100% maupun belum. Tapi kami optimis dalam 1 minggu terakhir ada 2 putaran dan putaran pertama ini bisa berjalan dengan lancar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, belum ditemukan kasus penyakit polio di Kabupaten Banjar. Namun daerah ini termasuk dalam beresiko tinggi karena pada imunisasi sebelumnya ada yang tidak mencapai target hingga perlu digenjot dengan Pekan Imunisasi Nasional ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan Banjarmasin terus upayakan penurunan angka stunting pada anak, termasuk melalui pemberian makanan bergizi. Saat ini angka stunting di Banjarmasin sudah jauh menurun, tersisa 3%. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan setempat terus menggalakkan pencegahan dan penurunan angka stunting anak di Kota Seribu Sungai, termasuk dengan langkah strategis mengatasi permasalahan gangguan pertumbuhan pada anak. Salah satunya dengan pemberian asupan gizi yang sehat pada anak melalui layanan kesehatan termasuk posyandu setempat. Pihak Dinas Kesehatan juga memastikan bantuan makanan bergizi tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Ditemui di sela rapat bersama DPRD Banjarmasin belum lama tadi, Kepala Dinas Kesehatan Tabiun Huda mengaku angka stunting sudah jauh turun dan berdasarkan data masih ada sekitar 3% saja. Ini yang terus digenjot untuk dituntaskan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Itu berapa total Pak untuk KPG ini? Kita kan stunting kita berdasarkan EPPG BPM kita cuma 3% saja. Oh, 3% aja. Setelah kita lakukan kemarin pendataan BNM address, data kita sendiri ya, bukan data pusat ya, yang sampling. Data kita sendiri cuma 3%. 3% kita yang pure itu memang stunting. Kemudian kurang gizi kita memang sekitar 13%. Artinya setelah data nasional itu kan 14% targetnya kan kita dari bawah itu. Artinya kita memang perbaiki sistemnya. Tabiun menekankan perlunya kerjasama lintas sektor dan lintas provinsi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan kerjasama yang kuat diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak di Kota Banjarmasin. Tim Liputan Banjar TV.
Memperingati Pekan Menyusui Dunia 2024, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Kalimantan Selatan menggelar talkshow Hari ASI Sedunia di Aula Banjarmasin Creative Hub, Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Kalimantan Selatan menyelenggarakan talkshow memperingati Pekan Menyusui Dunia 2024 dalam rangka memperingati Hari ASI Sedunia yang jatuh pada 1 Agustus. Mengangkat tema memperkecil kesenjangan dukungan menyusui untuk semua, kegiatannya berlangsung di Aula Banjarmasin Creative Hub, Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5, Rabu 7 Agustus. Pada talkshow ini turut melibatkan organisasi perempuan di Kalimantan Selatan dan Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN. Ketua AIMI Kalsel Dina Aprilia menjelaskan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi betapa pentingnya bagi ibu maupun calon ibu untuk memberikan ASI yang eksklusif kepada sang buah hati. Tidak hanya sebagai selebrasi, namun melalui momentum Pekan ASI Sedunia ini, Dina berharap semua elemen masyarakat termasuk regulasi, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum mampu memberikan dukungan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif. Ia juga menjelaskan banyak tantangan yang dihadapi para ibu untuk memberikan ASI yang eksklusif, maka dari itu AIMI Kalsel turut memberikan fasilitas konselor menyusui. Ini perlu dukungan dari semua pihak, perlu pengetahuan, pertama tadi pengetahuan bahwa hari-hari awal itu memang tantangannya besar, jadi bisa minta bantuan konselor menyusui. Sebenarnya di Kalimantan Selatan sendiri konselor menyusui itu sudah banyak di fasilitas kesehatan. Kalau di AIMI Kalsel, sementara ini memang kita masih terpusat pada kota kabupaten yang dekat dengan Banjarmasin, Banjarbaru gitu ya. Kalau daerah-daerah lain mudah-mudahan nanti akan ada AIMI cabang lainnya. Sementara itu dari perwakilan Perlindungan Anak Kalsel IME turut mengajak bersama-sama untuk selalu berkomitmen mendukung pemberian ASI eksklusif kepada sang buah hati. Menurut saya Pekan ASI Sedunia yang diperingati sejak tanggal 1 sampai 7 Agustus menjadi momen penting bagi masyarakat global untuk bersama-sama menegaskan komitmen dalam mendukung pemberian ASI eksklusif pada bayi. Melalui tema ini diharapkan semua elemen masyarakat, mulai dari keluarga, komunitas, hingga pemerintah memberikan dukungan yang diperlukan oleh para ibu dalam menyusui. Pada talkshow ini turut menghadirkan narasumber yakni Khairunisa, konselor menyusui AIMI Kalsel, dan Sri Pamungkas Ayu Puspitawati dari DP3A Kalsel. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya pada peringatan Hari ASI Sedunia, AIMI Kalsel juga menggandeng Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam hal menyebarkan informasi pentingnya ASI eksklusif. Pada peringatan Hari ASI Sedunia, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Kalimantan Selatan menggandeng Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia GERKATIN untuk memastikan informasi penting mengenai ASI eksklusif yang dibantu juru isyarat. Ketua AIMI Kalsel Dina Aprilia menjelaskan kerap kali para tunarungu jarang tersentuh untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu melalui kolaborasi ini AIMI Kalimantan Selatan berupaya memastikan bahwa informasi mengenai manfaat ASI eksklusif dapat diakses oleh semua kalangan termasuk para tunarungu. Diharapkan GERKATIN juga dapat menjadi jembatan untuk menyebarkan informasi ini baik kepada teman, kerabat dan orang terdekat lainnya, sehingga lebih banyak orang yang mendapatkan pengetahuan penting ini. Nah, AIMI Kalsel sendiri kami mengajak serta untuk pesertanya untuk mensosialisasikan perlunya dukungan menyusui ini melibatkan dua pihak gitu. Satu, organisasi perempuan yang ada di Kalimantan Selatan, yang kedua kami melibatkan juga teman-teman tuli dari GERKATIN. Harapannya informasi ini nanti bisa bantu disosialisasikan ke masyarakat untuk semua dari kita mendukung masalah menyusui. Terkhusus untuk teman-teman GERKATIN, teman-teman tuli, ini seringkali mereka adalah komunitas yang tidak terjangkau untuk informasi. Jadi kami hari ini khusus memfasilitasi itu, dibantu juga oleh juru bicara isyaratnya untuk mensosialisasikan bagaimana mereka juga berhak untuk mendapatkan pengetahuan tentang menyusui dan bantuan serta dukungan tentang menyusui. Sementara itu, salah satu peserta dari tunarungu Yuli melalui juru bicara isyarat mengucapkan terima kasih kepada AIMI Kalsel karena telah memberikan informasi terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif terhadap anak. Semoga dari acara ini memberikan
Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin bakal tata ulang Pasar 5 yang terbakar. Tetaplah bersama kami.